Ya, pagi. Hari ini ngantor lagi. Kenapa ya? Ya pertama, udah resmi ya, Amerika punya presiden baru, Joe Biden. Ya, seperti yang gue bilang di sebelumnya, technically sih sebenarnya kalau gue pribadi lebih suka Trump yang menang, karena gue berharap Indonesia bisa ngambil kesempatan dari perang dagang antara Amerika dengan Cina. Tapi karena yang menang Biden, dan udah dari kemarin juga udah tau lah yang menang Biden gitu kan, sebenarnya udah hampir pasti menang Biden. Sekarang udah resmi aja secara hitungan ya, walaupun announcement resmi dari pemerintah sana mungkin di akhir November atau awal Desember ya, 1 Desember pengumuman resminya. Nah, ya kalau Biden yang menang ya yang paling gampang sih kita mesti hati-hati dengan isu-isu sosial yang suka dibawa oleh Biden gitu. Tapi yang menarik dari situ adalah, misalnya kalau bicara ekonominya, Biden itu kan pendukung energi terbarukan gitu, atau energi murah gitu. Mudah-mudahan CPO itu bisa naik gitu, harga CPO bisa naik sehingga bisnis sawit kita tuh bisa kembali lagi. Nah, selain itu ya teknologi listrik akan lebih dikembangkan supaya polusi nggak terlalu banyak. Mungkin seperti itu. Ya yang jelas yang gue suka dari beberapa pernyataan terakhirnya Biden adalah dia langsung gerak cepat untuk membentuk kayak di Indonesia Satgas Covid gitu kan. Oke lah, kita tunggu aja perkembangannya Amerika ya. Gak usah dibahas banyak-banyak, bukan negara kita juga. Yang menarik tuh berapa hari ini tuh masalah ada orang yang dananya hilang di bank 20 miliar. Ya ini yang gue mau bilang cuma masalah ini perspektif, bukan perspektif ya, maksudnya ya opini gue, opini saya, karena ya gue kerja di bank gitu, jadi dan gue pernah kerja sebagai customer service di bank gitu, jadi gue tau lah rasanya jadi customer service di bank gitu. Terus gue kira-kira tau lah prosedurnya gitu, walaupun gue nggak pernah kerja di bank tersebut ya, bank yang lagi bermasalah ini. Beberapa fakta yang menarik dari kejadian ini ya. Pertama, duitnya hilang nilainya besar, 20 miliar ya kan. Terus kedua, itu terjadi di bank yang besar juga di Indonesia gitu. Gue nggak tahu itu bank udah masuk buku 4 atau masih buku 3, tapi kalaupun buku 3 dia udah buku 3-nya besar lah, tinggi lah, udah paling atas gitu, udah mungkin sedikit lagi masuk buku 4. Karena memang namanya dia adalah nama besar gitu kan. Dia juga asalnya dari bukan pemilikannya, shareholder utamanya bukan orang Indonesia gitu, dari luar negeri kan, dari Malaysia. Jadi ini bank besar. Fakta keduanya gitu kan, tadi fakta pertama nilainya 20 miliar, fakta kedua ini di banknya besar. Yang ketiga itu adalah dia buka tabungan itu tahun 2014 sampai sekarang gitu. Jadi dari 2014 sampai sekarang dia nggak pernah ngambil duit. Informasinya seperti itu ya, yang beredar di berita-berita ya. Nggak pernah ngambil duit, terus tiba-tiba 2016 atau 17 gitu dia ngecek saldo, kok duitnya hilang gitu. Nah seperti itu. Fakta ketiga. Fakta keempat adalah rekening yang dibuka, informasi dari
si korban adalah rekening koran, bukan tabungan. Jadi dia nggak dapat buku dan nggak dapat kartu ATM. Oke, itu informasi keempat, ya kan? Informasi kelima yang dibuka oleh Bapak pengacara terhormat Abang Hotman Paris, maka disebutkan bahwa dia tidak pernah mengambil buku tabungan dan ATM-nya, malah dititipkan kepada kepala cabang. Itu informasi kelima. Nah, dari beberapa informasi yang beredar ini, informasi keenam adalah si pelaku adalah kepala cabang dari bank tersebut, kepala cabang dari di mana rekening itu dibuka, dan sekarang sudah ditangkap. Pelakunya saat ini cuma satu. Nah, dari beberapa informasi yang ada ini, gue sebagai pegawai bank yang pernah ngurusin nasabah datang gitu, jadi customer service, bukain rekening tabungan. Ya gue nggak tahu, karena gue nggak pernah kerja di bank itu, gue nggak tahu aturan di bank itu ya. Tapi pengalaman gue pertama adalah buka rekening koran untuk nasabah pribadi itu nggak lazim, bukan nggak boleh, ada produknya ada. Untuk buka rekening, ya rekening yang dibuka adalah rekening koran itu ada, bisa. Nasabah perorangan diberikan rekening koran itu bisa, tapi nggak lazim. Jarang banget orang pribadi tuh punya rekening koran tuh, jarang banget. Nah, rekening koran kalau dulu rekening koran itu kalaupun dia pribadi, maka buka cara pengambilan duitnya tidak melalui ATM, tapi pakai cek atau BG. BG itu biliar giro ya. Jadi pakai cek, jadi dia mesti nulis cek untuk narik duit gitu. Nggak praktis untuk seorang pribadi itu buka rekening koran gitu. Itu yang lucu sih pertama kali gitu, diinformasikan ke nasabahnya bahwa dia buka rekening koran. Nah, rekening koran itu, maka kalau kita punya rekening koran, maka setiap bulan bank akan mengirimkan laporan rekening koran. Bedanya rekening koran dengan rekening tabungan adalah kalau rekening tabungan, maka bank nggak pernah ngirimin laporan gitu, laporan posisi saldo dan transaksi, tapi si kita sebagai nasabah cukup datang ke bank untuk ngeprint buku tabungan. Nah, kalau rekening koran enggak, setiap bulan bank akan mengirimkan laporan rekening koran gitu, cetakan, ngeprint gitu, mutasi transaksinya setiap bulan itu apa pada si nasabah. Cuma kayak tadi gue bilang, nggak lazim aja sih seorang pribadi itu punya rekening koran itu. Pertama karena cara transaksinya rumit, ribet gitu, bukan rumit sih, ribet. Mesti pakai cek gitu kan untuk narik duitnya gitu. Yang kedua, bunganya lebih rendah biasanya. Rekening koran tuh bunganya biasanya lebih rendah daripada bunga tabungan. Jadi kalau nggak ini tes aja, cek aja gitu. Kayak rekening koran perusahaan gitu, biasanya bunganya lebih rendah. Selisihnya lumayan, bisa separuh malah. Kalau tabungan itu bisa 3%, 4% gitu. Rekening koran tuh cuma 2% gitu, 2,5% gitu. Jadi selisihnya tuh bisa 1-2% gitu. Gitu. Jadi itu ya kejanggalan pertama gue ya, yang gue bisa bilang gitu. Nah, yang lucunya adalah ketika si Hotman Paris bilang, kenapa nggak pernah diambil buku tabungan sama ATM-nya lo? Jadi ini orang dapetnya tabungan atau koran gitu. Ini kan jadi dilematis nih. Jadi sebenarnya yang terjadi itu koran atau tabungan gitu kan yang dibuka. Nah, terus kejanggalan berikutnya adalah
asumsikanlah dia rekening koran kayak tadi gue bilang, dia nggak pernah terima cek gitu dari bank, dia nggak pernah terima cek dari bank. Jadi dia kalau mau ngambil duit dia nggak tahu tuh mesti pakai apa. Nah beberapa waktu terakhir ini waduh, kayak Jokowi bakal lewat nih. Beberapa waktu terakhir ini ya sebenarnya udah lumayan lama ya, mungkin 2014 juga sudah ada gitu, rekening giro atau rekening koran untuk pribadi itu sudah diperbolehkan untuk dapat ATM. Bahkan beberapa yang perusahaan juga untuk rekening gironya di beberapa bank sudah ada yang dikasih ATM gitu. Tapi itu barulah gitu, belum, mungkin 2014-15 itu baru mulai gitu. Jadi sebenarnya itu nggak lazim aja sih untuk rekening koran dapat ATM, tapi sudah bisa sekarang. Nah jadi dia baru dikasih tahu dapat ATM-nya. Oke, nah yang kejanggalan berikutnya adalah selain dilematis tadi ya antara koran atau tabungan dan cara penarikannya. Kalau memang yang dibilang oleh Hotman Paris itu benar bahwa dia punya tabungan tapi nggak pernah dikasih ke dia ke nasabahnya, dan malah dititipkan dititipkan ke si pemilik ke si kepala cabang. Nah, Mas ya ini yang terjadi di tempat gue ya, di tempat saya, kebijakan di tempat kita itu adalah satu hal yang sangat dilarang. Pegawai bank itu dilarang menerima titipan dari nasabah, baik itu buku tabungan, ATM, KTP, cek, BG, itu nggak boleh. Cuma gue nggak tahu kan di aturannya di bank yang itu, gue nggak tahu bagaimana gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu, mesti lihat aturannya dulu. Kalau yang di tempat gue ya gitu, nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh tuh ada titipan gitu ditaruh. Nah, setiap tahun itu audit pasti masuk ke cabang. Setiap tahun. Dulu gua gitu. Atau kalau di yang bank yang ini gua nggak ngerti. Setiap tahun, paling nggak 2 tahun sekali lah audit masuk ke cabang. Itu kalau audit masuk ke cabang, dia akan ngecek semua data-data di cabang itu gitu. Dia akan ngecek bahkan sampai bongkar lemari itu kalau tempat gua tuh. Laci-laci pegawai itu, laci CS apa semua itu dibuka gitu, dilihat. Kalau di situ sampai ketemu buku tabungan nasabah dan kartu ATM-nya, udah habis. Jadi temuan itu. Kalau udah jadi temuan, udah karir pegawai itu udah jadi susah lah. Bakal ada ini kan, ada catatannya gitu. Jadi nggak boleh tuh ada tuh titipan kartu ATM, buku tabungan, buku cek, KTP nasabah. Karena kadang nasabah tuh memang apalagi deket gitu sama orang banknya, udah titip aja deh, percaya aja gitu. Tapi itu kalau di tempat gue yang lama, kalau ketahuan mah habis lah, udah nggak boleh itu mah. Ketahuan mah mati aja. Dan itu jadi temuan. Nah pertanyaannya, di bank yang sekarang itu melakukan atau tidak gitu. Nah kalaupun dibilang adalah sejak dibuka buku tabungan dan kartu ATM dititipkan kepada kepala cabang, itu kan ada tanda terimanya sebenarnya. Ketika nasabah buka buku tabungan, itu kan ada tanda terimanya. Buka rekening ya, buka rekening, kalau itu tabungan itu ada tanda terimanya gitu. Kalau cek ada tanda terimanya, kalau buku tabungan tuh ada tanda terimanya. Harusnya kan buku tabungannya ditanda tangan gitu, dan itu ada bukti tanda terimanya gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ada tanda terimanya nggak
buku tabungan itu sudah diterima oleh nasabah itu gitu, dan kemudian baru dititipkan lagi kepada si kepala cabang. Kalau nggak ada tanda terimanya berarti kepala cabang atau pegawai cabangnya tidak pernah memberikan buku tabungan kepada si nasabah sebenarnya. Hanya membuatkan saja tapi tidak memberikan. Nah, itu kan ada kesalahan prosedur di sisi cabangnya gitu. Jadi ya gue sih bilang ini berarti memang auditnya tidak berjalan dengan baik kali ya. Nah, itu kondisinya tuh. Kalau auditnya tidak berjalan dengan baik, tidak menemukan hal-hal ini ya wajar lah bisa hilang gitu, ada ya dia keambil terus ya nggak ketahuan, nggak kerekord sama banknya bahwa memang ada temuan seperti ini gitu. Itu yang jadi kejanggalan berikutnya ya, mesti kita cek lah ya. Kita belum tahu ceritanya kan, gue juga nggak pernah kerja di situ dan temen gue di situ juga nggak mau cerita apa gitu ya. Biasalah kalau orang yang lagi bermasalah keluarganya kan memang sebaiknya tidak membuka kepada publik, biarlah hukum yang berlaku gitu. Jadi kalau kita cuma bisa membandingkan dengan antara apa yang ada di berita dengan praktek yang biasa terjadi di beberapa bank yang ada gitu, yang gue tahu. Jadi memang kayaknya mesti dipastikan bahwa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada temuan audit tentang titipan rekening tersebut gitu. Itu mesti dipastikan tuh. Nah, yang menarik berikutnya adalah apakah duit itu akan diganti atau tidak oleh bank. Apakah bank ini akan membayar kehilangan sebesar 20 miliar itu kepada nasabah? Kalau kita bicara LPS hanya menjamin, lembaga penjamin simpanan, LPS hanya menjamin sampai 2 miliar. Nah, 2 miliarnya LPS yang dijamin oleh LPS itu bukan untuk kejadian kayak begini. Dia lebih kepada kalau bank itu mengalami krisis sistematis gitu. Jadi kayak tahun 98 banyak bank yang kolaps gitu. Kayak tahun berapa 2008 atau apa tuh ada beberapa bank yang kesulitan keuangan sampai pailit gitu, bangkrut. Baru LPS menjamin di situ. Tapi kalau kondisi begini sih biasanya LPS tidak menjamin gitu. Nah, jadi ini memang kembali lagi kepada banknya gitu kan. Kalau gua ngebandingin dengan Melindadi gitu, ya mohon maaf ya, Melindadi itu kan juga sama sebenarnya melakukan pengambilan dana secara tidak benar gitu. Konsepnya sama aja gitu. Si kepala cabang ini ngambil duit nasabahnya sama aja gitu. Dia pegang buku tabungan, dia pegang ATM, cuman dia ngambil yang bukan milik dia kan. Melindadi juga sama melakukan hal yang sama gitu. Nah, pertanyaannya ini kembali kepada niat baik si banknya gitu. Ini kan masalah reputasi ya. Gitu kan. Karena ada kesalahan prosedur dari sisi bank. Waktu Melindadi mereka mengakui ada kesalahan prosedur di internal mereka, sehingga dana-dana sebesar itu tuh tidak dikelola gitu kan, tidak dimonitor gitu, dan penarikan sebesar itu tidak dimonitor. Nah, di bank yang sekarang bermasalah ini apakah dilakukan atau tidak kita nggak tahu gitu. Nah, cuman baliknya kembali kalau dulu Citibank dia mengakui itu ada kesalahan di tempat dia. Ini berita yang gue tahu ya, dan dia bersedia mengganti penuh nasabahnya atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya gitu. Tapi pegawainya tetap dituntut, tetap diminta pertanggungjawaban untuk mengganti gitu. Tapi si banknya ini nalangin, yang gua tahu begitu. Nah, kalau yang ini gua nggak tahu deh.
Ya dia sih tetap nunggu proses hukum ya, yang kita lihat mereka tetap nunggu proses hukum. Cuman apakah dengan proses hukum mereka akan tetap mau bertanggung jawab atau tidak, kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya apakah ini juga sebuah cara untuk ngeles gitu, untuk nggak bayar 20, karena 20 miliar gede loh, gede banget. Walaupun sebenarnya ini bukan kejadian pertama ya di perbankan Indonesia. Ini biasa, bukan biasa sih gue bilang, sering lah gitu terjadi gitu. Jadi di tempat gue dulu ada yang hilang sampai berapa miliar gitu, tapi nggak nyampe 20 sih gitu. Rada gede sih 20 miliar ini gitu kan. Jadi ya bank bertanggung jawab atau tidak itu kan masalah reputasi ya. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, nah ini yang jadi PR buat dia gitu. Dia mau bikin bagaimana ini nanti dengan masyarakat, dia akan menjelaskan seperti apa kepada masyarakat nantinya nih. Ya itu kembali kepada bank ya. 20 miliar tuh besar banget. Bahkan untuk bank ukuran mereka, total gaji direksinya mereka ditambah bonus-bonusnya mungkin sebesar itu gitu. Jadi kalau mau itu ditanggung ke bank ya bisa-bisa direkturnya semua nggak ada yang gajian gitu. Lumayan itu, di tempat gua aja segitu mah wah gila, udah gede banget gitu. Jadi ya kita lihatlah, menurut gua sebaiknya sih ini untuk menjaga reputasi banknya ya dibayar gitu kan. Kalau ngambil contoh sebenarnya sama kayak kejadian financial crime yang lain gitu kan, pencucian uang gitu. Bank akan HSBC bayar berapa puluh miliar dolar gitu ya kan, berapa miliar dolar tuh dia bayar, Citibank dia bayar ya, karena kalau bicara kesalahan itu kesalahan pegawai, tetap kesalahan pegawai gitu, tapi ya mereka tetap bayar gitu. Nah ini sekarang kan tinggal kembali lagi, apakah dia bank yang ini akan bayar atau tidak gitu aja sih. Ini kan kembali ke masalah reputasi ya sebenarnya ngelihatnya. Nah, jadi gue tuh mau ngomong apa ya, satu lagi ya, gue lupa jadinya. Ya gitu sih, tinggal gue jadi lupa, udah lah lupain aja. Yang penting sekarang tinggal kita lihat lah prosesnya itu bagaimana, akan dibayar atau tidak. Ya akan jadi akan kecewa sih, banyak nasabah atau pribadi yang akan khawatir kalau naruh dananya di situ gitu. Karena untuk kejadian yang tidak sistemik gitu ya, dia tidak mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya serba salah kan. Ya mudah-mudahan ada solusi baik lah buat semua. Ya enggak? Dinegosiasikan aja lah di sana. Paling itu yang bisa dibilang. Selebihnya apalagi ya? Ini jalanan udah lumayan lancar ternyata kalau pagi. Ya mudah-mudahan lancar lah, ntar pulang juga. Oke, itu dulu deh. Thank you.